Persis tahun lalu, tahun 2024, sempat heboh di jagat maya dan media nasional. Ribuan calon pegawai negeri sipil atau yang biasa kita sebut dengan PNS memilih mundur setelah dinyatakan lulus. Loh, kenapa? Kok malah mundur setelah selesai seleksi? Yap, pada awal tahun 2024 lalu, pemerintah mengumumkan hasil seleksi CPNS. Awalnya banyak yang senang, tapi ternyata dari ribuan peserta yang dinyatakan lulus, sekitar 1.967 CPNS mengundurkan diri. Kira-kira apa alasannya? Salah satu yang paling menonjol adalah penempatan yang jauh dari daerah asal mereka. Banyak dari mereka yang dialihkan ke daerah-daerah yang terpencil, yang belum tentu mereka pilih sebelumnya. Apa penyebabnya? Masalah ini muncul dari skema yang bernama optimalisasi formasi. Gampangnya begini, peserta yang nggak lolos di instansi pilihannya akan dialihkan ke instansi lain yang kosong. Nah, formasi yang kosong ini biasanya ada di wilayah yang jauh dan terpencil. Tapi banyak loh peserta yang baru tahu mengenai soal penempatan itu setelah mereka lulus. Alhasil, mereka merasa bahwa keputusan itu tidak transparan dan memberatkan. Ada juga yang bilang, gaji PNS pemula tidak sebanding dengan biaya hidup di lokasi penempatan. Jadi banyak yang memilih untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini berdampak besar loh. Yang pertama, ada kekosongan tenaga kerja. Instansi yang udah nunggu pegawai baru malah tetap kurangan staf. Yang kedua ada pemborosan anggaran, karena seleksi CPNS itu panjang dan mahal. Dan yang terakhir ada moral ASN terganggu. Banyak yang jadi mikir 2 kali buat ikut daftar CPNS, karena sistemnya tidak transparan. Dan tentu saja ini yang bikin pemerintah harus memutar otak ulang untuk rekrutmen ke depannya. Terkait sama hukum administrasi negara, kasus ini merupakan data administrasi. Karena yang terjadi bukan pemecatan atau sanksi, tapi pengunduran diri dari pihak CPNS. Maka langkah penyelesaiannya itu evaluasi kebijakan, bukan ke pengadilan. Meski begitu, pemerintah tetap menerapkan sanksi administrasi ringan, yaitu CPNS yang mengundurkan diri setelah mendapatkan NIP atau nomor identitas pegawai tidak boleh mendaftar lagi selama 2 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 6 tahun 2024. CPNS 2024 ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, khususnya bagi calon ASN, yaitu jangan cuma mikir yang penting diterima, yang penting lulus aja, tetapi harus siap ditempatkan dimanapun. Kemudian pelajaran penting bagi pemerintah yaitu pentingnya menyusun sistem seleksi yang transparan dan berkeadilan. Tujuannya agar si calon tidak merasa terjebak dalam sistem. Jadi menurut kalian perlu nggak sih sistem penempatan CPNS dievaluasi total? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.